Sengsara ketujuh. Palmarum. Hari ini, Minggu 13 April, tahun 2025, yaitu pada kalender gerejawi, adalah Minggu Sengsara ketujuh dengan pembacaan Alkitab dari Matius 26 ayat 69 sampai ayat 75 dengan tema pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Hari Minggu 13 April adalah hari ke-103 dalam triwulan kedua April Mei Juni tahun 2025. Minggu ke-15. Minggu Sengsara ketujuh atau yang disebut Minggu Palmarum. Dan tema triwulan 2 adalah sengsara dan kurban penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Sedangkan tema khusus untuk bulan April adalah kurban sengsara Tuhan Yesus, gantikan sengsara manusia dan dunia. Firman Tuhan untuk kita dalam Minggu Sengsara ketujuh dari Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat 75 dengan tema tekstual adalah pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketujuh, minggu terakhir sebelum perayaan Jumat Agung dan Paskah. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat 75 dengan perikop pembacaan Petrus menyangkal Yesus. Matius adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus, diyakini sebagai penulis Injil ini. Sebagai mantan pemungut cukai, Matius menulis dengan perspektif Yahudi yang kuat, menunjukkan bagaimana Yesus memenuhi nubuat mesianik yang diurapi dalam Perjanjian Lama. Matius sebagai penulis berusaha menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Keadaan pada waktu Injil ini ditulis di mana jemaat Yahudi yang baru percaya menghadapi tekanan dan penganiayaan dari komunitas Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi juga mereka menghadapi tantangan dari pemerintah Romawi yang cukup berat pada waktu itu. Penderitaan Yesus dan pesannya untuk kita. Yang pertama yaitu pengakuan akan kelemahan. Seperti Petrus, kita semua memiliki kelemahan dan bisa jatuh dalam situasi tekanan. Pengakuan akan kelemahan kita adalah langkah pertama menuju pemulihan. Dari keadaan ini, kita diajak untuk mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua orang punya kelemahan. Yang kedua, pertobatan dan penyesalan. Penyesalan yang tulus seperti yang dialami Petrus adalah penting untuk pertobatan sejati. Melalui penyesalan dari Petrus, kita diajak untuk merenungkan dosa dan kesalahan kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan menyesali akan semua dosa kita. Yang ketiga adalah pengampunan dari Tuhan. Kita belajar dari Yesus dan bagaimana Yesus menunjukkan pengampunan yang besar kepada Petrus meskipun ia telah menyangkalnya. Kita semua diingatkan bahwa Tuhan selalu siap mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil dosa kita. Jika Yesus dapat melakukannya, bagaimana saudara dan saya kepada sesama kita? Yang keempat dan yang terakhir, pemulihan dan penguatan. Setelah penyesalan dan pengampunan, ada pemulihan dan pengutusan. Petrus dipulihkan dan menjadi pemimpin yang kuat dalam gereja mula-mula. Kita semua diajak untuk menerima pemulihan dari Tuhan dan membiarkan diri kita untuk dikuatkan untuk melayani lebih baik. Amin.
Dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Firman Tuhan tetap dalam keadaan terbuka dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang sebagai milik kepunyaan-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami ada karena kasih setia, anugerah, berkas, dan penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bisa berjumpa satu dengan lainnya di masa raya Minggu Sengsara Yesus yang ketujuh di hari ini. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menuntun kami melewati lembah-lembah kekelaman, melewati lembah-lembah yang penuh dengan susu dan madu, dan kami ada di hari ini. Kami hendak menerima firman-Mu Tuhan, dalam segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Walaupun ada pada kami pengalaman, pengetahuan, ilmu, namun semuanya ini kami yakin tanpa pertolongan Roh Kudus, maka sia-sialah seluruh firman yang kami akan baca dan terima pada pagi hari ini. Jauhkanlah segala roh pengganggu, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, yang ada di sekeliling kami, di atas kami, di bawah kami, yang ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami siap, baik untuk membaca, mendengar, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman-Mu ini. Kami mohon ini Bapa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Guru dan pengajar kami yang benar. Amin. Inilah firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Perkataan Yesus di dalam Injil Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. 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 Shalom, damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus mengalir bagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang bersama dalam ibadah di pagi hari ini pada masa raya Sengsara Yesus yang ketujuh. Tema yang diberikan oleh Sinode berbicara tentang pengampunan dan pemulihan dalam Kristus.
Itu dapat kita baca dari pembacaan kita pada ayat terakhir di ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tentunya persekutuan yang dikasihi Tuhan, Minggu Sengsara Yesus yang kedua sampai dengan di hari ini yang ke-7, kita mengikuti pembacaan semuanya dari Injil Matius pasal 26. Mulai dari penetapan perjamuan malam, terus Petrus akan menyangkal Yesus, lalu di Taman Getsemani, sampai dengan kemarin Yesus di hadapan mahkamah agama, dan di hari ini Petrus menyangkal Yesus. Hal yang menarik untuk kita bersama melihat dan coba mempelajarinya adalah melihat kepada Petrus. Proses Petrus menyangkal Yesus adalah terjadi di dalam seluruh prosesi pengadilan Yahudi. Yang minggu lalu kita dengar Yesus di hadapan mahkamah agama, itu ada di rumah imam besar. Imam besar itu ada Hanas, ada Kayafas, dan juga para Sanhedrin atau mahkamah agama. Dan ketika Yesus ada di pengadilan ini pengadilan Yahudi. Untuk perlu digarisbawahi oleh kita, Yesus di hadapan mahkamah agama itu adalah pengadilan Yahudi. Nanti Yesus di hadapan Pontius Pilatus, Herodes, baru itu pengadilan Romawi. Kenapa Yesus mengalami 2 hal ini? Pengadilan secara Yahudi maupun secara Romawi. Dikarenakan Yesus adalah orang Yahudi. Dalam tradisi itu mereka harus mengambil keputusan. Hanya 2 alasan. Kalau kita ikuti pembacaan minggu lalu. 2 orang saksi tampil bilang, ada bilang nanti dia robohkan bait Allah ini lalu dibangun dalam 3 hari. Itu saksi pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Kayafas. Pertanyaan Kayafas, pertanyaan para Sanhedrin atau mahkamah agama, dalam hal ini imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, semuanya sama. Berkaitan apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ketika Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya, maka terjadilah konflik di antara para imam-imam, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat. Waduh, ini menghujat Allah. Maka Kayafas selaku pimpinan sidang itu, pengadilan itu, harus mengoyakkan jubahnya atau bajunya. Itu tanda bahwa dia sangat-sangat tidak suka dan benci dengan orang yang menghujat Allah. Itu harus dihukum mati. Maka kita baca dan bilang begini, terus semua jawab, harus mati. Ini tradisi Yahudi. Namun perlu juga digarisbawahi oleh kita, orang-orang Yahudi tidak punya hak untuk menghukum seseorang sampai mati. Dari kata Mesias, Mesias artinya
Dia yang diurapi. Proses diurapi, proses mengalami urapan itu hanya kepada imam dan raja. Pada tradisi Yahudi. Kalau kita membaca macam Musa diurapi Harun toh, dengan diponakan jadi imam. Itu yang Mazmur 133 tuh kita membaca. Persaudaraan yang rukun. Seperti minyak yang baik di kepala Harun terus turun. Nah, ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, itu juga dengan urapan, minyak, urapan. Maka ketika kalimat engkau Mesias, itu menunjukkan bahwa kau adalah raja atau imam yang diurapi. Maka itu seakan-akan Kayafas kau tidak punya apa-apa. Herodes kau tidak punya apa-apa. Karena Yesus itu Mesias. Engkau Mesias anak Allah atau tidak? Saya bawa kita untuk coba lihat pembacaan kita di minggu lalu. Nah, inilah. Dan dalam tradisi Yahudi tidak bisa mereka menetapkan hukuman mati. Hanya yang bisa melakukan adalah pemerintahan Romawi. Roma, kekaisaran Roma. Itu sebabnya nanti kita ikuti dong kasih ke Pilatus lagi tuh, pengadilan Pilatus. Itu pengadilan Romawi. Maka mereka yang putuskan. Karena Bukit Tengkorak, Golgota adalah bukit yang digunakan oleh pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi untuk menghukum orang-orang jahat, para penyamun. Maka untuk menuju ke sana, proses itu ada keputusan hanya dari pemerintahan kekaisaran Romawi. Dan Petrus, dia mengikuti semua proses itu. Dalam pembacaan kita tadi, dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Dari luar, Petrus ikuti dari jauh. Terus mereka ajak dia dan dia ikut masuk ke dalam halaman. Halaman rumah imam besar. Disitulah yang jaga itu perempuan-perempuan. Sehingga perempuan dia yang tanya karena dia yang jaga pintu masuk. Dia yang jaga. Jadi Petrus masuk dia bilang, dia juga ini sama-sama. Sama-sama. Jadi kita lihat di ayat 70. Di ayat 69. Katanya, jadi ayat 69. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Selalu bersama-sama. Kalimat selalu bersama-sama, persekutuan, ada 3 murid yang sangat dikasihi Yesus, toh? Petrus, Yohanes, yang biasa kita bilang Jack, itu kakak Yakobus. Yakobus dengan Yohanes itu dulu saudara, bapak saudara. Yang disebut dengan anak-anak Zebedeus itu, dua itu. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas bukit. Kalau kita baca di Injil Matius 17. Dan 3 ini juga. Petrus, Yohanes, Yakobus. Peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus bilang kepada murid-murid yang lain, kamu duduk di sini, saya pergi untuk berdoa. Tapi dibilang mari, Petrus dan 2 anak Zebedeus. Dulu anak Zebedeus. Otomatis Yohanes dan Yakobus itu. Tidak mungkin bilang begini, Simon atau Matius. Pasti bilang anak Zebedeus saja. Ada turun 2. Mengapa? Kita lihat. Petrus dengan begitu dekat. Tujuan Petrus supaya dilihat perkara apa dan putuskan untuk Yesus.
Ternyata dalam menyaksikan itu ada orang yang bisa mengenal dia dan bilang, aku juga sama-sama tuh dengan Bapak yang udah hukum atau udah periksa dia. Tidak. Mengapa Petrus menyangkal? Supaya apa yang Tuhan Yesus bilang itu digenapi tuh. Jangan kita semua tuduh-tuduh Petrus, kok kayak Petrus saja menyangkal-menyangkal. Kita kalau hidup di zaman itu, kita juga pasti menyangkal. Petrus itu dilakukan itu supaya janji Allah itu ya dan amin. Jangan kita salahkan Petrus. Petrus itu juga mewakili kita cara hidup sampai hari ini. Orang yang dekat ini, dekat saja. Yang lihat begini, Yesus sembuhkan orang. Yesus pulihkan orang. Yesus bangkitkan orang. Petrus itu kan ikut semua. Tapi juga, waktu perempuan-perempuan tanya, tidak. Kok kenal dia? Tidak. Tapi apa yang dikatakan Yesus pada ayat 34 dari Injil Matius 26 itu. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu hanya hitungan berapa jam saja, Ibu Bapak. Hanya hitungan jam. Dalam tradisi Yahudi, hitungan 1 hari itu diawali dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kalau kita orang ini jam 12 malam kok berpergantian hari. Kalau orang Yahudi tidak. Jam 6 pagi itu dihitung, misalnya kita sekarang hari Minggu, itu sudah mulai terhitung dari jam 6 pagi. Sampai jam 6 sore, hari Minggu selesai. Jam 7 malam sampai dengan jam 6 pagi, itu hari Senin. Orang Yahudi bicara hitung, beda. Hitung semua. Ya kita 24 jam, orang Yahudi punya lebih singkat. Tapi jangan kita samakan yang dunia pakai sudah. Jangan bilang kita pakai cara Yahudi dah. Lalu ketika itu apa yang terjadi saat Yesus di hadapan mahkamah agama itu? Yesus melalui proses yang disampaikan oleh Hanas. Hanas itu dia bertanya, siapa murid-muridmu, siapa pengikutmu, dan ajaran apa yang kusampaikan. Tapi yang lebih detail itu ada di Kayafas dan imam-imam. Maka disinilah Petrus, dia harus menggenapi apa yang Yesus katakan. Dan perlu diketahui oleh kita, dalam tulisan firman dikatakan sebelum ayam berkokok. Sesungguhnya itu adalah pergantian jam jaga prajurit-prajurit Kekaisaran Romawi. Jadi ketika mau pergantian jaga jam 3 subuh, trompet itu bunyi. Pergantian jaga. Maka sebelum pergantian jaga, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Itu yang Yesus bilang teman Getsemani, berdoa dan berjaga-jagalah. Jadi sebelum jam 3 pergantian jaga, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Namun hal yang penting bagi kita baca di ayat yang ke-75 tadi. Ayat 75 tadi. Di situ mengantar kita untuk melihat tema Minggu Sengsara Yesus yang terakhir. Pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Pengampunan dan pemulihan dalam Kristus. Ada satu bagian firman Tuhan yang hendak saya bacakan bagi kita. Bagian yang penting sekali terbaca dari kitab Yehezkiel pasal 18. Ayatnya yang ke-32. Perkataan Allah kepada Yehezkiel begini untuk disampaikan kepada umat Israel.
Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan tidak berkenan untuk kematian seseorang. Tetapi Tuhan mau supaya ada pertobatan. Ada perubahan, pembaharuan di dalam diri kita. Petrus menangis. Itu bentuk dia penyesalan. Petrus menyesal. Tetapi apa yang dibuat dan dilakukan oleh Petrus, ternyata dia mendapat kasih sayang di hadapan Tuhan. Kita baca di Yohanes pasal 21, 15 dan seterusnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan, benar aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Hal yang terjadi dari apa yang dialami oleh Petrus, hal inilah ada di dalam kehidupan kita semua. Tidak bisa kita bilang tidak pernah saya menyangkal Yesus. Kita semua mau bilang dengan jujur, kita pernah menyangkal. Kita membaca firman, toh Yesus tidak lagi sama-sama di kita, tapi di firman ini ada. Kita sudah dengar, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan A, jangan B, jangan C. Tapi kita masih senang lakukan. Itu menyangkal. Itu menyangkal. Jangan menghujat. Jangan mengeluarkan kata-kata dusta. Kita lebih senang. Sekarang sudah pernah orang bicara-bicara. Kira ketemu bicara kebun binatang dan sebagainya. Tapi sekarang pakai handphone. Iya toh? Sekarang untuk menghujat orang itu lewat handphone. Media sosial. Di Facebook, di Twitter, di mana saja masuk. Kamu terima ke tidak, yang penting saya kirim. Sekarang jari-jari ini menjadi bagian yang menghujat. Ini dibuang ke dalam HP dan jari itu bermain. A, B, C, D, F, sampai Z. Untung HP bukan mesin ketik besar. Sekarang bentuk penghujatan, bentuk penyangkalan modern. Di era globalisasi ini, di era IT. Ilmu dan teknologi. Kita bilang, saya tidak pernah bicara dia, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, saya tidak pernah bicara dia. Tapi coba kau periksa di HP, mungkin dia kirim di sana. Dia tunjuk ini nih, kau punya ini kau kirim. Ini bentuk kita menyangkal. Bukan seperti Petrus yang tanya dia, sama-sama, atau kemarin, waktu mujizat deh. Naim seorang janda ku anak dibangkitkan, ku ada di situ. Yairus ku anak dibangkitkan, ku ada di situ. Kok salah lihat orang? Padahal dia sudah. Tidak ada muka yang sama. Jadi kok sudah. Apa dibilang? Karena apa? Dilihat penderitaan Yesus, Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus diludahi, dia tidak mau itu pada dirinya. Tapi dia mau melihat apa yang terjadi. Karena apa? Pedang, cambuk, bentuk. Ini antara prajurit dan imam-imam punya pikiran. Yang bergabung dan memukul Yesus. Dan apa yang kita belajar pesan firman ini bagi kita? Tadi kita sudah dengar Yesaya 1 toh. Tadi ada yang masih ingat Yesaya 1 ayat berapa?
Yang bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Ayat berapa? Yesaya pasal 1 ayat 18. Ya kita ingat-ingat. Tadi yang pendeta baca tuh di Yehezkiel 18 ayat 32. Ingat-ingat. Tuhan tidak berkenan untuk kematian seseorang. Toh. Tuhan berkenan untuk pertobatan. Jadi kita bertobat. Yang suka-suka itu, kirim-kirim caci maki kebun binatang lewat HP itu stop. Jangan urus perkara orang. Jangan komentar orang perkara. Belum tentu kita sendiri benar. Kita sering jatuh karena itu, mau urus orang perkara. Mau terlibat dengan orang masalah. Padahal kita sendiri masalah. Matius bilang, Matius 7, jangan lihat selumbar di mata saudara, balok di matamu tidak. Apa masalah itu kau lihat tuh. Jadi ini bentuk yang paling sederhana dan paling simpel sekarang ada di dalam kehidupan kita. Ada lewat kita alat-alat itu, handphone, komunikasi. Sekarang orang tidak ribut sampai berteriak, kita dengar. Memang ada tapi tidak seberapa lah. Dia punya grafik sudah menurun. Tapi sekarang yang muncul paling tinggi itu dari handphone. Inilah bentuk kita menyangkal Yesus. Padahal firman sudah jelas. Kita baca, kita ikuti. Kita hanya bilang, amin, amin, amin. Kayak kita dengar itu. Saudara-saudara di Kedar sana dong kemarin. Mau buka sahur, makan sahur. Kita kalau bangun doa subuh pagi, macam kita, suara apa itu? Jangan kita begitu, amin, amin, amin. Tapi masih lakukan. Ini hal yang sederhana saja. Jangan kita bilang, Petrus, kau kalau waktu itu kita Ustaz pukul kau. Kau stop sudah, kau juga kalau ada situ juga lampu itu, sen itu. Petrus itu dia menunjukkan, kita orang ini juga menyangkal Yesus. Kita yang ada di dalam persekutuan. Kami para pendeta, Bapak Ibu majelis, para pengajar sekolah minggu, badan pengurus unsur PKB, PW, PAM, dan PAN. Semua kita juga. Apalagi cuma. Kita sering menyangkal Yesus. Kita sering. Itu yang bilang kita benar. Belum. Itu semua nih. Menyangkal Yesus. Nah oleh sebab itu, persekutuan yang dikasihi Tuhan di hari ini, Minggu Sengsara Yesus yang terakhir. Setuju toh? Kita orang semua belajar dari apa yang Petrus sampaikan. Maka Yesaya pasal 1:18 itu, mari kita orang semua firman kita dengar, kita lakukan. Firman kita orang kerjakan sedikit-sedikit dalam hidup ini. Yang kurang baik, yang tidak benar menurut firman, kita kasih jauh sudah, hilangkan sudah supaya kita mau masuk ke perjamuan kudus toh. Yang sudah di perjamuan kudus di tanggal 18 toh. Kita kadang bilang gampang saja, roti kecil begini, tapi kalau kau hidup tidak mengampuni, dia bisa tak sanggup di sini. Roti kecil ini yang potong sepanggal ini. Tapi kalau kau masih membenci orang, masih menyangkal atau masih dendam orang, kita sangkut. Saya pernah layani perjamuan kudus di gereja Pengharapan. Ada satu orang yang tidak bisa makan roti karena tersangkut. Roti tidak bisa masuk. Setelah saya tahu, saya pergi, saya berdoa dengan dia. Saudara, pasti saudara punya masalah. Iya, saya ada baku ribut dengan saudara. Saya belum mengampuni dia. Maka Tuhan juga tidak mengizinkan Anda dalam perjamuan ini. Jangan kita menganggap gampang. Roti kecil saja. Kita papeda bungkus dengan kita nasi bisa masuk. Tapi belum tentu kecil begini. Jangan main-main. Kita sangkut. Nah, oleh sebab itu,
firman yang hari ini mau ajar kita orang. Kita orang datang kepada Tuhan. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Pengampunan itu tidak ada di dalam tangan Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu pendeta, tidak ada. Yang ada itu di dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus. Dan menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Bapaknya. Jadi apa yang Petrus lakukan? Harus ada penyesalan. Bapak Ibu, harus ada pertobatan, harus ada pembaharuan di dalam kita. Ini pesan yang pertama, kita harus lakukan itu. Jangan bilang, cukup biasa begini sudah tak apa-apa. Tidak. Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Datang. Bagian yang kedua, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, itu ada kekuatan, ada kuasa. Jadi jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah. Ibadah itu penting. Kita membaca Ibrani 10 ayat 25. Bagaimana jangan jauhkan diri menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kita punya masa hidup. Supaya apa yang dikatakan oleh Allah melalui hambanya Yehezkiel dalam Yehezkiel 18:32, Tuhan dikasih kita umur hidup panjang supaya kita juga belajar untuk bertobat, tinggalkan segala yang tidak benar. Supaya pada akhirnya ketika Tuhan memanggil kita ambil kata-kata Simeon dalam Injil Lukas 29:32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Indah toh? Walaupun sakit, walaupun kena kecelakaan, walaupun masih ada pergumulan dan rencana hidup bersama keluarga yang begitu panjang. Tapi kalau Tuhan bilang, Ebenezer, sampai di sini aku menolong engkau. Ya di situ. Ya di situ. Yang terindah adalah kita telah bertobat. Yang terindah adalah kita telah memohon pengampunan dari Tuhan. Yang terindah adalah kita telah menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang terakhir pesan firman Tuhan yang kita terima dari peristiwa Petrus ini adalah mari ibu bapak, pemuda-pemudi, anak-anak. Perkataan Yesus ketika di dalam penetapan perjamuan. Pada Injil Matius 26 sampai 29. Di ayat 28. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk keampunan dosa. Mari milikilah perjanjian itu dengan Tuhan. Perjanjian itu tidak akan diambil oleh siapapun. Meterai itu tidak akan dirombak oleh siapapun. Meterai itu tidak akan dialihkan kepada siapapun. Kalau kita tetap setia kepada Yesus, anak Allah yang hidup. Kita tetap melakukan apa yang dikehendaki. Maka kita akan menerima meterainya itu. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Yohanes 6:55-56. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar adalah minuman. Barang siapa meminum atau barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, ia bersama-sama dengan aku dan aku bersama-sama dengan dia. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Di manakah kemuliaan Allah ketika Dia disalibkan di Kalvari? Dengarkanlah suara yang berseru,
lama sabar